Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sampai jam 11. Itu artinya tak lama lagi sedikit saja waktu yang kami bertemu berhadapan dengan adik-adik. Mohon saya minta waktunya sebentar saja, karena ini begitu penting. Ini masalah besar, ini masalah yang sangat kritis. Dan kalau kalian menganggap ini sebagai lelucon kalian, tidak penting, masa bodoh, peduli amat, tunggulah. Kalimat yang saya sampaikan ini itu nanti akan kalian ingat-ingat. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh Om lalu ternyata betul. Ternyata menyesal saya. Saya tidak ingin kalian itu menjadi orang-orang yang menangis di masa-masa yang akan datang. Paham? Mengerti? Paham? Oke. Sedikit saja. 2 jam. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kehadiran saya di sini dengan ustazah ini, pertama ingin memperkenalkan bahwa kami ini adalah penyuluh agama. Apa? Penyuluh keras dong. Penyuluh agama apa? Kalau ada yang bilang selain Islam, so begini kamu. Kalau bukan begini, ya, jadi kita ini adalah penyuluh agama. Kalau seperti Polri, dia punya mitra yang bernama polisi. Kementerian Agama itu dia hampir sama, cuma beda penyebutan nama saja. Mitra penyuluh agama, mitra Kementerian Agama itu adalah penyuluh agama. Kita ini sama-sama polisi, satu polisi negara, sementara kita ini adalah polisi yang diamanatkan dari Kementerian Agama. Makanya baju kita bebas ini, yang penting pakai baju. Kalau tidak pakai baju, itu bukan penyuluh agama, itu orang gila. Makanya adik-adik, kalau keluar, Islam ini begitu universal, begitu luas. Coba lihat, dari persoalan pakai baju saja, Islam itu telah mengatur itu. Mana orang sehat, mana orang sakit. Kalau laki-laki saya tanya, batas aurat laki-laki sampai mana? Coba berdiri satu, saya tanya, laki-laki, batas aurat laki-laki sampai mana? Dari mana sampai mana? Atau dari pundak sampai lutut atau sampai kaki? Hah? Laki-laki sampai di mana? Sampai di mana? Aurat laki-laki sampai di mana? Hah? Sampai di pundak. Duh. Hah? Sampai di mana? Betul? Nah, ya. Alhamdulillah.
Coba perhatikan. Saya memberikan gambaran begini. Kalau Anda sudah sekolah, sudah paham dengan itu, sudah mengerti dengan itu, lantas kalian keluar rumah, lantas kalian berada di rumah kalian, kalian tidak pakai baju keluar rumah, kalian cuma pakai celana pendek main bola, kira-kira Anda itu sehat atau sakit? Hah? Sakit Anda. Kenapa? Kenapa sakit? Karena hanya orang-orang yang sakitlah yang tidak memahami ilmu-ilmu yang telah disampaikan, sehingga ia tidak amalkan. Tapi kalau orang sehat, dia amalkan itu. Makanya pentingnya untuk memahami ilmu sekaligus mengamalkan. Agar kenapa? Agar kalian menjadi orang yang sehat. Coba kira-kira sekolah, cek satu, coba perhatikan. Sekolah di tempat agama misalnya, lantas kalian pakai celana pendek, kira-kira itu anggapan orang seperti apa? Positif atau negatif? Negatif kan? Baru orang saja menganggap kalian negatif, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan hati nurani? Pasti dia akan mengatakan kalian itu sakit. Ini contoh yang sederhana. Saya ingin katakan begini, bimbingan remaja usia sekolah itu adalah salah satu alat yang paling penting untuk kita berdiskusi. Kenapa? Karena di hadapan kalian itu kalian akan dihadapkan dengan tantangan yang begitu besar sekali. Tahu laut? Laki-laki tahu laut? Laut. Tahu? Apa? Ya apa? Apa laut? Nah, saya memberikan gambaran begini ya. Laut tidak akan disebut laut ketika tidak ada gelombang. Betul tidak? Betul tidak? Gelombang itu bisa disebut dengan ombak. Betul? Atau yang kedua disebut dengan badai. Kalau kalian tidak sebut tadi sudah badai. Kalau tidak ada dua hal ini, itu bukan laut itu. Bisa jadi kuala, bisa jadi danau. Tapi saya ingin gambarkan ombak itu kenapa nelayan bisa terobos ombak itu untuk mencari ikan itu. Dia tahu itu ombak itu begitu besar, tapi kenapa dia bisa mencari celah untuk bisa melewati ombak itu, sehingga dia bisa berada di tengah-tengah untuk mancing atau untuk jala ikan atau untuk mengambil ikan. Kenapa? Karena dia bisa menghindari ombak itu. Dia memakai akalnya, dia melihat keadaannya, dia melihat orang di sekitarnya. Begitu nelayan itu. Saya ingin menggambarkan kepada Anda, ombak itu adalah tantangan sekarang Anda bagi anak-anak muda. Apa itu ombak? Seperti apa tantangannya? Narkoba itu tantangan atau bukan? Hah? Saya tanya laki-laki, narkoba itu tantangan atau bukan? Hah? Yang tidak berarti pecandu. Narkoba itu tantangan atau bukan? Hah? Tantangan. Oke, sekarang saya tanya laki-laki. Kalau narkoba itu tantangan, apa alasanmu? Ya? Coba berdiri. Berdiri. Apa alasanmu? Kalau narkoba itu tantangan, apa alasanmu? Ya? Coba, apa tantangan? Apa alasanmu? Nah? Merusak diri. Kemudian apa lagi? Merusak
Kesehatan tubuh. Apa lagi? Hah? Mental. Apa lagi? Jadi kalau ada di antara kalian yang mulai heng-heng otaknya, yang mulai lobet-lobet, sampai di sekolah cuma kerjanya tidur, nah itu tanda itu. Sampai di sekolah tidak mau belajar, tanda itu. Baru tanda. Sampai di sekolah bolos, tanda itu. Sampai di sekolah, ketika gurunya menjelaskan, dia bermain, tanda itu. Kenapa dia semua? Ya? Ada. Coba kalian berpikir. Tidak pernahkah kalian berpikir, setiap ada orang bisa tampil di depan, berbicara dengan santai, kemudian memberikan materi, kemudian dia bisa memahami apa yang dia sampaikan. Anda tidak pernah berpikir, tidak? Tidak pernah Anda berpikir, kapan saya punya jatah bisa seperti itu? Tidak bisa seperti itu. Mental seperti ini yang ingin saya sampaikan, adik-adik. Kalian tuh harus punya spirit pembangunan yang harus ada dalam diri Anda. Ketika melihat sesuatu, orang bisa tampil, orang bisa berbicara, orang bisa melakukan kebaikan, kenapa tidak Anda harus bisa menjadi orang yang seperti itu? Kenapa tidak Anda itu bercita-cita, saya mau seperti itu, saya mau seperti itu, saya mau jadi seperti itu? Kalau ada keinginan yang besar dalam diri Anda, yang akan lahir dalam diri Anda pertama apa? Semangat. Kemudian yang kedua apa lagi? Lebih semangat. Ya? PD itu timbul itu. Kemudian apa lagi? Akhlak. Kemudian apa lagi? Ilmu. Kemudian apa lagi? Disitulah terakhir itu cita-cita kalian itu. Tapi kalau mulai sekarang kalian cuma hanya masa bodoh, tidak hanya dengar bermain, tidak peduli, kira-kira apa yang kalian mau harapkan itu? Apa yang kalian mau banggakan itu? Sementara ke depan ini adik-adik, itu dibutuhkan bukan hanya sekedar prestasi, bukan. Kalau prestasi yang dibutuhkan, coba lihat ke depan. Robot-robot itu jauh lebih hebat daripada kalian kalau prestasi, betul kan? Pernah dengar AI? Bayangkan itu 10 tahun ke depan itu akan tergantikan nanti cara kerja manusia itu dengan apa? Dengan robot yang bernama AI. Apakah kalian mau kalah dengan hal itu? Tentu tidak. Maka apa yang harus kalian lakukan sekarang ini? Pertama adalah kalian harus menampilkan kalau saya ini seorang santri, saya ini seorang siswa. Ini yang harus mau ditampilkan ini. Ini yang harus diperlihatkan sekarang. Karena kenapa? Karena sekarang itu siswa-siswi sekarang itu sudah pudar di hadapan guru. Betul tidak? Sudah pudar sekali. Sudah bukan disebut siswa lagi kalian. Kenapa? Karena sikap kalian itu melebihi daripada guru kalian. Coba lihat di sini. Ketika guru berbicara saja, banyak sekali siswa yang pandang enteng, yang ikut berbicara, bahkan dia mengolok-olok gurunya. Kalian pikir adik-adik,
Dengan sikap-sikap seperti ini akan memudahkan Anda untuk meraih Anda punya cita-cita? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa Nabi menyebutkan innama bu'istu mu'alliman? Terdengar itu? Aku diutus sebagai guru. Kehadiran Nabi itu sebagai guru. Dan guru yang dimaksud itu adalah guru-guru yang ada di sekolah. Makanya kenapa sekarang siswa-siswi sekarang jauh dari akhlak. Makanya mudah sekali tergerus dengan keadaan narkoba, pergaulan bebas, apalagi perokok, apalagi peminum, apalagi babolos, apalagi. Kenapa seperti itu? Ini sudah hilang ini. Kalau kalian kurang ajar dengan guru, Allah akan cabut itu rasa malu dalam diri kalian, sehingga kalian itu tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu sama saja. Begitulah cara Allah mencabut rasa malu kepada orang-orang yang tidak pernah menghormati gurunya. Coba kalian buka-buka sejarah-sejarah ulama-ulama besar, buka bagaimana. Apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi orang hebat? Karena kepatuhannya, karena akhlaknya yang begitu mulia, menghormati gurunya. Kenapa sekarang anak-anak muda itu gampang sekali ikut tawuran? Ikut tawuran, kenapa gampang sekali? Karena kalam-kalam gurunya tidak pernah didengar lagi. Begitulah kalau seorang siswa, begitulah kalau orang yang menuntut ilmu, dia tidak menjadikan gurunya sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka yang terjadi adalah dicabut rasa malunya. Apa yang terjadi? Dia buta membedakan yang baik yang benar. Betul tidak? Sementara sikap seorang mukmin itu al-haya syu'batu minal iman. Lebih besar rasa malunya. Ketika mau bolos, malu dia. Ketika dia tidak mau belajar, malu dia. Semuanya ada rasa malu. Kalau ada rasa malu dalam diri kalian adik-adik, maka insya Allah saya optimis tantangan-tantangan yang besar itu kalian akan bisa pilah. Kalian akan bisa terobos tantangan-tantangan itu. Jangan sampai kalian sudah menjadi orang-orang yang diamanahkan, orang-orang yang diharapkan, lantas kalian tidak bisa memegang harapan itu. Siapa yang kecewa? Yang kecewa bukan hanya Anda, tetapi ada malaikat-malaikat Anda. Siapa itu? Orang tua Anda, keluarga Anda. Oleh karena itu, pertemuan ini hanya ingin memberikan sebuah nasihat kembali, bahwa tantangan Anda itu di depan itu begitu besar. Tidak ada yang bisa melepaskan tantangan itu kecuali Anda menjadi seorang siswa yang taat kepada guru. Dan guru itu selalu menyampaikan hal-hal yang mendekatkan seseorang untuk dekat kepada Allah. Ketika Anda taat dengan guru, Anda hormat dengan guru, tantangan-tantangan yang mengkhawatirkan sekarang ini, insya Allah kalian akan bisa memilih tantangan-tantangan itu, sehingga Anda menjadi juara-juara untuk meraih cita-cita Anda. Paham? Paham? Saya yakin orang-orang yang bisa meraih cita-cita itu
karena dia pernah mengalami hal seperti ini, sehingga dia tahu ini baik dan tidak. Kalau Anda tidak bisa bedakan ini baik dan tidak, maka bersiap-siaplah Anda akan ditenggelamkan dengan sejarah. Tetapi buatlah sejarah baru. Anda bisa. Anda adalah orang yang dipercayakan oleh Allah. Anda adalah orang yang diamanahkan oleh keluarga. Buatlah itu. Raihlah itu, agar orang-orang di sekelilingmu itu bisa bangga kepadamu. Paham? Mudah-mudahan pertemuan ini adik-adik, karena sampai jam 11, tidak lama lagi, kurang berapa menit lagi, saya meminta terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan ini bisa memberikan kebaikan untuk kita. Saya berharap belajarlah. Ada masanya untuk Anda seperti apa yang Anda inginkan. Tetapi belajar itu adalah salah satu sarana untuk apa? Untuk membuka jalan dan menutup keran dari pintu-pintu maksiat yang lain. Ngerti? Tapi kalau Anda tidak belajar, sudah, Anda akan menjadi pelaku nikah di bawah umur, Anda akan pacaran, Anda akan narkoba, Anda akan menjadi pergaulan bebas, Anda ikut tawuran. Kenapa? Karena kurangnya belajar. Tapi kalau kalian belajar terus adik-adik, tidak. Justru dengan belajar itulah yang akan menjadi cahaya yang akan menuntun kalian. Ini masa depanmu, ini langkahmu, ini tujuanmu. Itulah kurang lebih makna dari orang-orang yang belajar. Tetapi kalau orang tidak belajar, masa bodoh, tidak mau peduli, dan pikirannya pendek. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semuanya sukses dan nanti subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.